برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وأجب وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وجمالك على جميع عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمني بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبو القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زد وشرف يا رب زد وشرف يا رب كرما وتعلما وتألفا ورفته وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى وجل الأحد العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين ومن بقيت صحابتي وقربتي رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selamat buat Bang Romli. Bang Romli, selamat. Masya Allah, udah hari ini sudah punya buyut, Masya Allah. Ya, Masya Allah, udah punya buyut, Bang Romli, alhamdulillah. Berkah, bukan Jid lagi, Abul Jid. Abul Jid itu buyut, Masya Allah. Jadi Hazami itu adalah cucunya, maka anaknya Hazami adalah buyutnya, Masya Allah. Jadi enggak terasa ya, Masya Allah. Masya Allah. Selamat buat yang lainnya, Masya Allah. Sama Bang Fajar sudah punya cucu, selamat. Tapi yang lebih bergembira di sini Bapak Ahmad Budi Asyadzili. Masya Allah, bertambah keluarga besar. Gitu. Ini Nabil ini laki atau perempuan? Laki. Emang maunya laki gitu? Maksudnya laku-laku gimana? Tadi siapa yang bilang laku-laku? Maksudnya emang maunya laki gitu? Enggak. Oh, dapatnya laki. Dapatnya atau didapetin? Beda. Dipaksa untuk dapat atau bagaimana? Tinggalnya di sini? Di Pelita. Ini yang gue kabel itu lagi Pelita Jaya. Di Pelita Jaya di mana? Itu Pelita. Ini siapa yang bilang Pelita Jaya? Di sebelah mananya? Di situ. Sama istri jadi. Sekarang lagi di sini. Sama istri. Anak enggak? Oh, anak. Ya, alhamdulillah. Kapan lahirnya? Oh, pas 15 Oktober. Masya Allah. Kenapa enggak tanggal 10?
Hari Pahlawan. Hazami, kenapa nggak tanggal 10 aja? Bisa kan? Enggak tahu. Allah. Sekarang kuliahnya masih terus? Semester berapa? Jurusan MBG sekarang ya. Oh, itu udah langsung dapat itu apa namanya? Dapat MBG Master. Udah Master, udah S2 bahkan. MBG Master, B-nya apa? MB-nya GG bergizi. B-nya itu berkah. Iya, itu Master berkah gizi, MBG gizi. Apa katanya? Oh ya, alhamdulillah. Ya kalau udah kerja yang benar ya, tanggung jawab sama anak orang. Tanggung jawab. Nggak boleh main-main lagi. Udah harus khusyuk anak orang itu. Yang Hazami ini kan anak orang atau anak jin? Anak orang. Ya berarti tanggung jawab. Belajar yang benar, kerja yang benar. Gitu. Ya. Gitu. Ini istrinya teman kerja. Teman sekolah. Teman sekolah juga. Oh iya, bagus. Yang penting sekarang udah punya anak, alhamdulillah. Beruntung insyaallah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa alhama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala hadha az-zaman huwa alladhi qala Allah fihi 'alaykum anfusakum لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فعلى الإنسان فيه بخاصة نفسه يمنعها من كبر وحسد وغل وحقد ولا عليه في ذلك من غيره. Kita dinasihati oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Zaman sekarang ini persis bagaimana difirmankan oleh Allah, alaikum anfusakum, jaga diri kalian, jaga-jaga betul. Kalau kita nggak bisa jaga diri, ya bagaimana mau jaga orang lain? Kita nggak bisa jaga diri, bagaimana kita bisa jaga anak dan istri, keturunan kita, kerabat, keluarga besar kita. Jadi yang paling utama diri dulu dijaga. Orang nggak bisa ngebantu orang yang tenggelam kecuali dia sudah bisa untuk berenang. Nggak mungkin dia nolongin orang tenggelam kalau dia sendiri tidak bisa berenang. Yang ada tenggelam bareng. La yadurukum man dhalla idza ihtadaytum. Itu tidak ada orang yang menyesatkan, itu tidak bakal mungkin membuat kalian mudarat kalau kalian mendapatkan petunjuk. Jadi kalau misalnya kita dapat petunjuk, siapapun orang mau mencerca kita, siapapun orang mau menjauhin kita, gak ada masalah. Kita udah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau siapapun orang dari atas, bawah, kanan, kiri, kita semuanya benci, mau menjatuhkan diri kita. Tapi kan kita dekat dengan Allah. Ketika dekatnya kita dengan Allah dan gak bisa simpul tersebut, buhul tersebut untuk dipisah antara kita dengan Allah, seberapa banyak pun cobaan dari orang, itu gak ada masalah. Jadi kenapa harus kita pikirkan dunia? Gak perlu kita pikirkan dunia. Kita pikirkan diri kita mau kembali ke Allah. Apakah ketika kita mau kembali kepada Allah, sebagaimana kita dari Allah kita gak punya dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, tidak menanggung dosa. Setiap anak bayi terlahir suci. Artinya suci di sini tidak menanggung dosa. Bukan artinya suci di sini, oh buktinya dia keluar dari ibu, kan tempatnya ibu itu tempatnya najis. Bukan itu maksudnya. Suci di sini suci dari akidah-akidah yang tidak benar. Jadi anak bayi itu suci. Maksud suci muslim. Ya, jadi maksud suci muslim. Jadi anak siapapun itu dianggap muslim. Bahkan kalau misalnya orang kafir punya bayi, bayinya itu kemudian dia meninggal dunia, itu tempatnya surga tetap. Tapi namanya bukan muslim, namanya wildan mukhalladun bi aqwabi wa barik wa ka'sin min ma'in. Itu kan. Jadi penamaan anak juga nggak bisa menurut maunya kita. Kan ada namanya anak wildan. Wildan itu diartikan sebagai mereka orang-orang yang pembawa makanan-makanan di dalam surga buat mereka kaum muslimin. Kalau yang di apa? Itu dia. Ini kan dulu pernah menjabat direktur pelayanan, Masya Allah. Di hotel mana? Hotel Indonesia, Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung Hotel Indonesia. Sebagai manajer Hotel Indonesia. Amirul Mukminin. Haula. Jadi kalau kita udah dapat petunjuk dari Allah, siapapun orang kalau mau mencicer kita nggak kena. Makanya deketin diri kita kepada Allah. Banyak nih ulama dicecer sama penjahat, sama tukang sihir, sama tukang santet. Tapi karena mereka dekat dengan Allah, nggak ada manfaatnya untuk mereka tukang sihir, tukang santet. Seberapa banyak gangguan dari orang, tapi kalau kita dekat kepada Allah, nggak ada manfaatnya tuh gangguan. Kita tetap asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ini kan Hadami masih dalam keadaan pengantin baru. Ya orang baru main nikah, ya berarti kan pengantin baru. Masya Allah, cuma Masya Allah. Ini Abang Hadami dengan istri di kamar berduaan, mau di luar orang pada berantem, kata Hadami bodoh amat. Yang penting saya berdua, betul nggak? Lucu, siapa yang bilang betul dari dalam? Itu betul, karena dia lagi enak. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih enak daripada itu. Lebih enak daripada kita makan, minum, dan segala-galanya. Dekatnya kita kepada Allah lebih enak daripada lezatnya dunia. Dekatnya kita kepada Allah lebih enak daripada manfaatnya dunia. Itu kedekatan kita kepada Allah lebih dari segala-galanya. Kalau tadi saya katakan pengantin baru di dalam kamar, yang ada di luar kamar pada berantem rame, dia nggak peduli. Bahkan ketika hujan besar ada geledek, ada gelidik, ada geluduk, gitu misalnya, dia masih bodoh banget dengan geledek. Bahkan dia ngomong, geledek pelan-pelan dong suaranya, gitu. Saking dia merasa asik, sama. Orang kalau udah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang di luar ngoceh biarin aja. Kita yang masih tersinggung dengan singgungan orang berarti belum dekat sama Allah. Kita nih katanya udah ngaji, tapi masih tersinggung dengan orang. Kita nih udah ngaji, tapi masih mikirin ucapan orang. Kepada Allah. Gitu. Ya Allah. Tuh lihat, orang kalau udah dekat kepada Allah bagaikan batu karang terhempas dengan beribu-ribu lombak air yang ada di lautan sekalipun nggak menjadi rusak. Batu karang kelihatan kecil. Ombak bahkan bisa 20 meter kalau misalnya kita lihat saking tingginya. Bahkan sampai 30 meter. Saking tingginya tuh ombak. Batu karang tetap dalam keadaan kuatnya.
dihempak lagi, hilang lagi, dihempak lagi. Sehari berapa kali itu? Ombak menerkam dan menghempak batu karang. Tidak terhitung jumlahnya. Tetap kuat. Demikian orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih kebingungan dicaci maki, berarti dia belum dekat kepada Allah. Masih kebingungan, dia ngapain sih ngomelin saya? Oh, dia sih jelek-jelekin saya. Kenapa? Kemudian dia masih mikirin. Ya Allah, mikirin. Ketika dia mikirin, pusing, stres, stroke. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, jazakumullah khair. Ya. Fa'alal insani fihi bi khassati nafsihi. Nah, buat manusia itu betul-betul harus dia jaga, khususnya kepada dirinya sendiri. Jaga, betul-betul jaga. Kalau kita mau sukses, jaga diri. Gak ada orang mau sukses, kemudian dia tidak bisa menjaga dirinya. Gak ada. Sebelum dia sukses, dia jaga dirinya. Bagaimana disiplin dia mengatur waktu. Gak ada orang sukses tanpa mengatur waktu. Dan kedisiplinan itu merupakan sebuah kewajiban. Disiplin waktu. Kalau kita diajarkan lewat syariatul Islam, ada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu nggak bisa kita lewatkan begitu-begitu saja. Tidak, itu udah ada kedisiplinan tersendiri. Gitu. Makanya sering saya katakan, itu banyak pendiri-pendiri bangsa bisa sukses, itu diantaranya kalau nggak dia di pesantren atau dia berada di barak. Barak maksudnya barak militer, bukan Barack Obama. Gitu. Kenapa dalam dua kelembagaan tersebut, di pesantren dan di barak militer, itu diajarkan apa? Kedisiplinan. Dan itu diantara wacana Islam, jamaah sekalian. Islam di zaman dahulu sudah mengajarkan kedisiplinan. Baginda Rasulullah lah yang mengajarkan disiplin kepada sahabatnya. Kalau udah mau persiapan perang, Allahu Akbar. Setelah perang juga disiplinnya luar biasa. Gitu. Sampai jarang terjadi seorang panglima besar tapi senyumnya banyak. Biasanya orang kalau udah jadi panglima atau dia dalam keadaan bertempurnya kuat, hebat, ketika dia berada di masyarakat susah untuk tersenyum. Coba lihat orang yang ahli bikin mobil misalnya. Setiap hari stres dengan mobilnya. Untuk senyum aja susah. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW, beliau seorang panglima. Beliau seorang ahli senyum. Beliau seorang bahkan pimpinan dari berbagai macam pimpinan. Rupa-rupanya senyumnya lebih banyak daripada yang lain. Yamna'uha min kibrin wa hasadin. Tercegah dia dari sombong. Jadi kalau orang udah dekat kepada Allah, nggak ada yang sombong, udah. Nggak sombong. Udah terjauhkan dari sifat sombong. Jadi kalau misalnya ada orang katanya punya ilmu banyak tapi sombong, berarti dia belum dekat sama Allah. Cuma sekedar kalau HP ini di luaran HP namanya casingnya doang. Orang katanya ilmunya banyak tapi tersinggungnya banyak, sombongnya banyak. Itu tadi dibilang, Masya Allah, sombong banget gitu misalnya. Jadi orang kalau misalnya dikatakan ilmunya banyak kemudian masih sombong, berarti belum dekat kepada Allah. Boleh disebut dengan ilmunya banyak tapi belum dekat kepada Allah. Wahasadin atau dengki, jengkel gitu sama orang, dengki sama orang gitu, merasa dirinya, padahal orang lagi cerita kemana, kita pikiran orang tersebut jelek-jelekin kita, emang dengki kita. Kalau ada nikmat orang, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada orang kemudian berat hatinya, itu namanya diantara tanda orang yang dengki. Wagilin, dan orang-orang yang gulul itu, orang-orang yang gulul, orang-orang yang tertipu dengan dunia ini. Dia pikir dunia itu adalah tujuan, padahal cuma sekedar perjalanan untuk berhenti sebentar di situ. Wahikdin, marah. Jadi kalau misalnya ada orang marah-marah melulu, berarti orang tersebut nggak dekat kepada Allah. Wala alaihi fi dzalika min ghairi, dan tidak ada penyakit-penyakit yang lainnya, nggak ada penyakit batin yang lain.
Kalau orang udah dekat kepada Allah, nggak ada penyakit batin. Yang ada lurus-lurus saja. Adem hatinya. Mau dia melakukan konsep apapun, benar konsepnya. Kenapa? Hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibuka di dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Ini apakah ada? Ada. Hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibilang enggak ada, ada. Karena kita jarang untuk berada di majelis kebaikan, kita enggak dapati seperti itu. Orang bisa dapati seperti itu ketika seseorang sudah kathratul khuta ilal majalis. Orang yang sering banyak berada dalam satu majelis kebaikan, dia banyak lagi, banyak, dia ketemu jati diri. Orang mau ketemu jati dirinya itu, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapati. Gak ada orang ketemu jati dirinya dengan santai, dengan banyak tidur. Saya malas ngaji, besok aja dah. Enggak ketemu jati diri. Enggak ketemu jati diri. Jati diri bisa dijumpai dengan banyaknya kita dekat dengan Allah. Dengan banyaknya dekat dengan Allah, di antara tandanya kathratul khuta. Kathratul khuta artinya banyaknya langkah untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu itu bisa di masjid, mushola majelis salim, di rumah guru. Gitu. Ini gimana kita mau mendapatkan jati diri kita kalau seminggu sekali nggak datang ngaji di seluruh majami setiap hari Minggu. Padahal setiap hari Minggu, zuhur. Kalau misalnya mau dibilang banyak kerjaan, saya emang nggak punya kerjaan. Udah kita menetapkan hari Minggu, ada aja. Itu musibah, fitnah. Ada orang minta di hari Minggu, minta hari Minggu, nggak pakai. Seberapapun jamaah yang hadir, tetap saya layanin. Ngaji adalah ngaji. Gitu. Bahkan terkadang kondangan, enggak. Kenapa? Waktunya ngaji. Enggak pakai mau kondangan, kayak mau sunatan, kayak mau apa, kayak ngaji, waktunya ngaji. Gitu. Kalau saya ngaji demi jamaah, kenapa jamaah tidak ngaji malah demi orang? Allahu Akbar. Dianggap jamaah saja kan yang punya kerjaan. Oh, Allahu Akbar. Tidak. Saya lebih banyak. Tapi saya tinggalkan. Demi apa? Demi kita semuanya. Demi kita waktu yang memang betul-betul khusus itu dari zuhur sampai asar. Itu polarisasi keilmuan. Bagaimana kita dekat kepada Allah. Waktu sebentar. Saya nggak banyak mengharapkan jamaah untuk ikut ngaji dengan saya. Di masjid sana, di musola ini, di majlis sana. Enggak. Yang saya harapkan di tempat saya sebagai tuan rumah. Itu yang saya harapkan. Gitu. Itu pun tidak juga. Waduh, mau bagaimana ada bimbingan. Gitu. Orang yang terdidik adalah orang yang terbimbing. Kan tadi saya katakan, orang yang sukses di negara kita ini, hasil didikan dari pesantren dan atau dari barak militer. Dan itu sudah terbukti. Dari awal Indonesia sampai sekarang itu sudah terbukti. Dan kalau misalnya udah ada di pesantren, apa yang didapati? Apakah cuma sekedar sekali ngaji? Tidak, rutin. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Ibarat kalau dalam barak militer, habis itu olahraga lagi, disiplin, baris berbaris lagi, semuanya belajar dengan satu ketentuan, makannya lagi, tidurnya lagi. Itu polarisasi mencari jati diri. Kalau misalnya kita bagaimana kita bisa memahami orang lain? Yang ada nanti pada akhirnya sifat kita otoriter. Kenapa orang bisa otoriter? Karena dia tidak memahami jati diri. Orang kan terkadang berbicara tentang jati diri. Apa sih yang disebut dengan jati diri? Ini jati diri. Orang berbicara tentang jati diri tapi dia nggak sholat. Bohong banget. Bicara tentang jati diri, bicara tentang kekuatan Allah, keagungan Allah, bahkan berbicara tentang makrifat kepada Allah. Sholat enggak, ngaji enggak, la haula wala quwata illa billah. Dan ini mustahil terjadi, nggak mungkin terjadi. Gitu. Sampai sering saya katakan kepada jamaah, misalnya ada orang sering ngobatin, tapi dia sendiri nggak sholat, itu bisa jadi setengah ilmu sihir yang dia kuasai, bukan ilmu dalam syariatul Islam. Gitu. Ada orang ngobatin, sehebat apapun orang,
Tapi kalau nggak sholat, nggak dianggap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia bisa ilmu terbang, dia punya ilmu terbang, tupai bisa terbang. Tupai bisa terbang nggak? Bisa. Tupai yang kecil bisa terbang. Allahu Akbar. Gitu. Dia bisa bahkan makan apa namanya, kelapa. Oh, kita bangga ngupas kelapa apa dengan gigi kita. Nanti usia 40 tahun kemudian ompong. Ente masih mudanya begitu. Sombong. Gitu. La haula wala quwwata illa billahil azim. Jati diri itu orang yang kenal Allah dan Rasul. Kalau orang sudah kenal kepada Allah dan Rasul, dia menjumpai jati diri. Tidak yang disebut dengan jati diri kemudian saya apa ya? Saya apa? Enggak. Bukan dengan tadabbur, bukan dengan tafakur tanpa wasilah. Orang yang tadabbur dan orang yang tafakur tanpa wasilah itu yang ada nanti banyak, bukan wahyu yang datang tetapi syaitan yang datang. Iblis yang datang, jin yang datang. Gitu. Ya jamaah sekalian. Jamaah, gitu, lihat. Jadi perbedaan zaman dulu antara wali, zaman dulu nih, antara waliullah dengan mereka orang-orang Hindu. Bertapanya orang Hindu, dia lupa. Tapi mereka para auliaullah dengan zikir. Ingat. Betapanya mereka para auliaullah dengan zikir. Zikir kan mengingat. Sampai melupakan dirinya. Yang dia ingat adalah Allah. Berarti udah mulai mengenal jati diri. Yang dia pahami adalah Rasulullah. Yang dibaca salatnya baginda Rasulullah Muhammad. Jadi tapaknya seperti itu. Bukan seperti pemahaman kita tapak berata. Yang kemudian ketika dipegang nggak tahu. Enggak. Itu konyol namanya. Dan tidak ada dalam syariatul Islam. Kelihatan ilmu, betul ada ilmu, tetapi ilmunya rapuh. Seperti orang dalam keadaan kuatnya, dipegang tahu-tahu nyelembek. Rapuh. Kelihatannya kuat, tetapi intinya rapuh. Makanya datangnya mereka para wali songo yang ada, itu banyak raja-raja Hindu, Buddha, langsung pada masuk Islam. Kenapa? Mereka merasa rapuh di hadapan mereka para aulia Allah. Baju saya hitam, saya pikir saya paling hebat. Ketemu ketika berjumpa dengan baju putih, gamis putih, oh mereka langsung ya Allah. Baru ngelihat dengan pancaran mereka para wali songo, ilmu-ilmunya mereka langsung tunduk dan hancur, blak. Gak ada apa-apanya. Kenapa? Ilmu yang dimiliki mereka orang-orang saleh, ilmunya Allah. Ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jemaah sekalian, jadi kalau kita mau mengetahui jati diri kita, maksimalkan kita kenal Allah dan Rasulullah. Tidak ada orang mengenal jati diri tanpa dia mengenal Allah dan Rasulullah. Karena ada sekarang kuliah tentang jati diri. Ada kan? Gitu. Itu bisa dibohongin. Oh, dengan jati diri kayak gini. Kalau tidak sesuai dengan syariatul Islam, bohong. Kamuflase namanya. Saya berani mengatakan kamuflase karena Al-Quran dan Sunnatul Rasul sumber dari berbagai macam keilmuan. Tidak ada obat yang paling mujarab kecuali itu adalah Al-Quran. Syifa wa huda wa rahmah. Syifa adalah apa? Obat. Huda itu petunjuk, wa rahmah dan kasih sayang. Jadi orang kalau udah dekat dengan Al-Quran, terobati hatinya. Dapat dia petunjuk dan kasih sayang, orangnya lembut. Gitu. Lembut. Tapi di balik kelembutannya itu kuat. Itulah orang yang dekat kepada Allah. Lembut, Masya Allah lembut, Masya Allah. Gemar nangis. Tapi ketika diperangi, rupa-rupanya beliau adalah komandan perang, rupa-rupanya. Yang ketika dalam keadaan perang, udah bagaikan singa, bahkan lebih dahsyat daripada singa yang menerkam. Demikian mereka para sahabat Rasulullah. Di malam harinya nangis di hadapan Allah. Nangis. Mengeluarkan air mata dengan banyaknya. Tapi ketika perang, satu kalimat Allahu Akbar, berapa kepala mereka orang-orang miskin langsung ketika orang-orang kafir ketika itu langsung terpenggal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zaman dahulu perang langsung. Gitu, body dengan body langsung. Kalau zaman sekarang kan main tembak-tembakan. Kalau tembakannya itu benar, main pistol-pistolan, maksudnya bukan pistol-pistolan, main pistol dan sebagainya. Gitu. Jadi jamaah sekalian,
Ayo bismillah, ikuti arahan guru-guru kita dari setiap waktu ke waktu. Tanpa arahan nggak bakal bisa. Ada waktu saja di mana kita tidak mendapatkan arahan, maka disitulah tempatnya maksiat. Kita ibadah, tapi ada waktu di mana kita tidak mendapatkan arahan, di situ tempatnya maksiat. Gitu. Makanya jangan sampai waktu kita kosong. Ketika kosong, di situ tempatnya maksiat. Apalagi kita selalu mendekati alam yang namanya kubur. Semakin kita lama hidup di alam dunia, semakin kita mendekati kuburan. Siapa yang bilang? Oh, panjang umur, panjang umur. Siapa yang bilang panjang umur? Orang kalau udah disiapkan oleh Allah 50 tahun. Ya kan, jamaah 50 tahun atau berapa tahun atau 40 tahun. Sekarang 39. Selamat panjang umur, benar panjang umur, tapi tinggal 1 tahun lagi. Jatahnya. Kenapa? Orang usia 40 tahun. Dia sekarang 39. Udah jatahnya tinggal 1 tahun lagi. Hakikatnya mendekati kepada kematian. Ditakdirkan dia umurnya 34, sekarang 33. Atau ditakdirkan dia umurnya berapa? 18. 18. Misalnya ditakdirkan meninggal umur berapa? Enggak, 18 juga ditakdirkan meninggal. Tadi baru ditanya. Sekarang umur 18, kemudian ditakdirkan meninggal umur berapa? 100, itu maunya azan. Bukan maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau 100 tahun ngapain aja? 80 tahun itu ngapain aja? Presidennya juga belum tentu abadi. Gitu. Enggak, 80 tahun ngapain aja? Ngaji di mana? 80 ya. Kita minta umur berkah dari Allah. Amin. Umur berkah dari Allah. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Sunan Gunung Jati umur 20 tahun udah berdakwah di jalan Allah. Umur-umur ini Masya Allah, betul. Umur-umur berdakwah di jalan Allah. Dari pedesaan, perkampungan, semua tempat beliau dakwah. Dari usia 20 tahun beliau berdakwah. 100 tahun beliau berdakwah, jadi usianya 120 tahun. Dari usia 20 tahun itu sampai 120 tahun berarti 100 tahun dakwah. Berarti bagus. Mahadami 80 tahun kan usianya 100 tahun. Nah, 80 tahun itu dakwah. Amin. Amin. Kan dakwah yang paling indah dakwah untuk diri dulu. Masya Allah. Kita lihat misal di kaca kita. Udah rambutnya kepanjangan dikit atau kegedean dikit. Kurangin rambutnya. Gigit kan satu persatu tuh rambut biar tipis. Kenapa? Kan udah punya anak. Beda orang udah punya anak sama belum punya anak, beda gak? Beda. Masya Allah. Udah punya anak sholat. Beda. Udah ada tanggungan. Udah punya anak berarti ngajinya lebih banyak. Selain kerja, MBG, Masya Allah, habis itu ganti GBM. Itu nggak ada masalah. Kan demi anak. Alhamdulillah, berkah insya Allah. Habib Saleh, insya Allah, bismillah. Siapa yang mau berani menerjemahkan? Hazami? Nggak. Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ala majalis الذكر والعلم مجالس الخير والبركة مجالس زيادة القرب من الله ومن النبي محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Dengan mengucap salam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis bertambahnya ilmu dan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya dan mereka para pengikutnya sampai kelak hari kiamat. Amma ba'du. أما بعد الحمد لله تجلسون كل أسبوع ما شاء الله وتقرؤون هذا الكتاب العظيم المجموع حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. Alhamdulillah kita selalu membaca kitab Majmu' yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. هذا الكتاب هو خصوصا كتاب تعليمنا الآداب والأخلاق والصفات الذي يحبها الله سبحانه وتعالى. Kitab ini mencakup dengan berbagai macam ajaran tentang adab, tentang akhlak, bagaimana kita bisa membersihkan hati kita dengan adab dan akhlak yang terpuji. وحقيقة لها الأخلاق والآداب لها مكانة في الإسلام. Hakikat adab dan akhlak itu mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam Islam. قال النبي إنما بعثت لأتمم. في أخلاق كانت من سابق لكن النبي جاء ليتمم مكارم الأخلاق. Nabi SAW itu beliau bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apakah beliau menyempurnakan yang lain? Tidak. Ditegaskan oleh beliau untuk menyempurnakan akhlak. والأخلاق والآداب كانت موجودة سابقا في الأمم ولكن أكملها وحسنها وجاءت على أفضل مكانة بعهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sudah dari dahulu kala bahwa adab dan akhlak itu sudah ada. Dari zaman para nabi sebelumnya sudah ada. Nah, adab dan akhlak ini disempurnakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يتصف بالأخلاق المسلمون وغير المسلمون كذلك. Ya, bisa jadi akhlak itu baik muslim maupun non-muslim. ما الفرق؟ Apa bedanya dong antara muslim dan non-muslim? الفرق أن المسلم يتعبد يثاب يتقرب يراها عبادة إلى الله سبحانه وتعالى. Bedanya kalau misalnya ada seorang muslim dia berakhlak, dia mengamalkan akhlak, dia dapat pahala. Dia menyembah Allah, dia dapat pahala. Dia berakhlak, dapat pahala. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang muslim itu ada ganjarannya. ما شاء الله إندونيسيا كثير من الآداب والأخلاق في المسلمين وفي غيرهم. Dan beliau melihat dengan kasat mata beliau bahwa maksudnya beliau Habib Saleh itu di Indonesia secara khusus baik muslim atau non muslim mempunyai adab. ولكن المسلم يرى أنه يتعبد بهذه الأخلاق. Seorang muslim dia beradab, dia berakhlak karena memang dia beribadah. Betul-betul dia beribadah kepada Allah. وغير المسلم قد يتخلق لفائدة في الدنيا. Tapi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu dia berakhlak tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya karena manusia, tujuannya karena mendapatkan sesuatu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda, sangat beda antara muslim dengan kafir. كيف الأخلاق فيها فائدة في الدنيا؟ قد فيها فائدة. Karena akhlak itu ada juga manfaatnya di dunia, ada manfaatnya. في دولة عربية كان في واحد صاحب شركة كبيرة مسلم ولكنه كان لا يربح لما في فائدة كثير بالشركة. Di negeri Arab ada seorang tajir itu mempunyai perdagangan besar, sangat besar, melakukan perniagaan ini luar biasa, tapi nggak mendapatkan keuntungan yang besar, seakan-akan nggak ada manfaatnya. فسأل أحد من العلماء. Kemudian dia bertanya kepada salah satu ulama. فقال له أنا سأوصيك بوصية بخلق. ما هو الخلق؟
قال هذا الخلق كلما تدخل هذه الشركة تتبسم، للصغير الذي يشتغل يكنس تتبسم له، كبير العامل أنت مدير كبير كلهم تتبسم لهم وتعاملهم بأخلاق تبسم. Akhirnya ulama tersebut memberikan nasihat kepada sang saudagar kaya tersebut. Nih aku mau memberikan wasiat kepada engkau. Kalau engkau mau mendapatkan untung besar, setiap engkau masuk ke perusahaan engkau senyum kepada cleaning service-nya atau service cleaning atau sama siapa aja udah yang kau jumpai semuanya kau senyum gitu. مشى بالوصية هذا الرجل مشى بالوصية مرت أشهر زاد الربح. لماذا؟ لأنه الذي كان يشتغل معه كان يشتغل وهو حزين، لكن لما شاف يتبسم ما شاء الله يشتغل وفرحان ويزيد بمحبة. Akhirnya beberapa bulan itu mendapatkan keuntungan besar. Baru beberapa bulan karena memang sang saudagar tersebut betul-betul mengikuti petunjuk dari ulama. Dengan untung besar, itu karyawan-karyawannya yang tadinya seakan tertindas, mereka bahagia. Ya awalnya nggak ada senyum, kemudian pimpinannya senyum, akhirnya bahagia lagi. Dari mulai cleaning service, dari semuanya ikut bahagia. Nah dengan bahagianya tersebut ikut menghidupkan proses keberuntungan yang ada di dalam tempat kerjanya tersebut. فقال له أنت استفدت في الربح الدنيا، ولكن هذه سنة النبي. النبي يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا صدقة قبل فائدة الدنيا فائدة الآخرة. Engkau kata ulama, engkau sudah dapat untung ya. Engkau menjalankan perintahku sekarang untuk dapat untung dunia. Padahal kan senyumnya engkau, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, senyumnya engkau kan sedekah. Tapi kenapa engkau enggak mengikuti sebagaimana telah diarahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW? Jadi senyumnya engkau cuma sekedar mendapatkan keuntungan dunia. Kalau senyum di sana sini cuma untuk mendapatkan keuntungan dunia. مثلا في الدروس عندكم يعلمون الآداب الصغار في المدارس، يعلموهم احترام الكبير. Contohnya di kita Indonesia, anak-anak kecil kalau misalnya di sekolah sangat diajarkan betapa tuh anak kecil hormat sama yang tua, dan betul-betul penghormatan tersebut terlihat dan nampak nyata. ولكن كل الأولاد يتأدبون، ولكن المسلم إذا تأدب وراها عبادة يثاب عليها. Tapi kalau misalnya ada seorang muslim dia betul-betul beradab karena Allah, niat betul-betul beradab berakhlak karena Allah, dia bakal mendapatkan ganjaran besar dari Allah. Alhamdulillah, يعني هذا الكتاب الأخلاق لا ترونها بسيطة. قال النبي أثقل ما يوضع في الميزان في حديث صحيح البخاري حسن الخلق. Jadi kita lihat kitab ini seakan-akan kan sederhana, tapi ketika kita amalkan, masya Allah besar. Itu sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, setinggi-tinggi sebesar-besarnya timbangan kelak nanti di hari kiamat itu adalah akhlak. Jadi lantaran orang yang punya akhlak, timbangan kebaikannya menjadi sangat-sangat banyak. Qala Nabi, inna ar-rajul la yudrik darajat as-sa'im wal-qa'im. Sa'im wal-qa'im husnul khuluq. Yudrik hadhihi darajat. Orang walaupun dia banyak puasa, walaupun dia banyak tahajud, ibadah di malam hari, kalau dia nggak beradab, nggak berakhlak, nggak dianggap. Justru orang yang banyak puasa dan orang banyak ibadah di malam hari, dia mendapatkan derajat tinggi lantaran dia berakhlak. فالفائدة من هذا الكتاب كلنا نحضر الكتاب نحضر الدرس من له فائدة أكبر. Nah sekarang kita ngaji, kita udah ngaji banyak berbagai macam kitab. Mana kitab yang lebih istimewa? Pasti kan ada kitab yang lebih istimewa. الفائدة هو الذي يسمع ويعمل. يسمع ما شاء الله اليوم سمعنا أن تصفي النفس وغيرها تعمل. Yang paling istimewa ketika kita ngaji, kita hadir di berbagai macam pengajian, itu paling istimewanya ketika kita dengar, kita amalkan.
Nah, ketika kita sudah mengamalkan seperti pada malam hari ini, kita sudah dengarkan, kita sudah amalkan, bagaimana caranya kita bisa membersihkan hati, ini manfaat yang paling istimewa dari berbagai macam pengajian yang ada. قال الله وبشر بشارة عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون. Dalam firman Allah, berikan kabar gembira. Ini kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan dan dia mengamalkan ilmu. Udah mendengarkan, langsung disertai dengan pengamalan kepada ilmu. أسأل الله أن ما شاء الله هذا المجلس له سنوات طويلة. Alhamdulillah beliau sering hadir di sisi Hadami sini. Ini alhamdulillah sering hadir. Beliau tahu ini majelis sudah lama. Duduk sini, duduk. Alhamdulillah, duduk saja, duduk ya. Alhamdulillah. هذا المجلس مستمر ما شاء الله له سنوات طويلة. Beliau tahu ini pengajian sudah bertahun-tahun karena memang sering hadir juga di sini. Ini tambahan saya. Allah yaj'alu yarzuqna al-istiqamah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah ngaji. Allah yaj'al hadha al-majlis sababan fi ghufran dhunubana. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita wa qada' hawaijna. Dan Allah mudahkan berbagai macam kebutuhan kita. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala barakatihi anna Allah yuhassin akhlaqana. Dan dengan keberkahan majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala memperindah akhlak kita. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yubarik yuwassi' lana fi arzaqina. Allah memberikan kita keluasan rezeki. Amin. الله يغفر ويرحمنا ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين وان الله يجمعنا في الفردوس مع النبي محمد يا رب العالمين ويوفقنا يستمر هذا المجلس يا رب العالمين والخيرات مبسوطه والارزاق واسعه واجعلنا متحابين بك متاخين بك متزاورين فيك آمين. يا رب العالمين وما نوى الصالحين في هذه المجالس اللهم نوينا ما نووه في خير لطف عافيه وصلى الله محمد وعليه وصحبه وسلم. حبيبي Hadami ajak istri dan anak bayi kemari didoain sebelum ditutup. ايش هذا تزوج؟ خلاص عنده ولد. تزوج جديد.